tentang tahapan berikutnya, yaitu desain sistem. Kita pahami dulu konsepnya ya. Nah, pengertian dari desain sistem itu ada beberapa, saya rangkum ada beberapa pengertian, bahwa desain sistem itu merupakan tahap setelah analisis sistem. Ya, kalau beberapa minggu lalu kita sudah bahas tentang analisis sistem. Pendefinisian dari kebutuhan fungsional. Nah, kita sudah buat kan apa saja kebutuhan fungsionalnya dan apa saja kebutuhan unfungsionalnya di template sebagai tugas Anda minggu lalu. Kemudian persiapan untuk merancang bangun implementasi, ya artinya sebelum kita coding, sebelum kita menyiapkan program yang akan kita buat, itu kita rancang terlebih dahulu seperti itu ya. Kemudian menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk, jadi gambarnya seperti apa, penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Kemudian menyangkut juga konfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari sebuah sistem. Nah, itu konsep dari apa itu desain sistem. Nah, yang berikutnya itu adalah apa saja sih tujuan dari desain sistem. Yang pertama adalah untuk membuat spesifikasi rinci dari solusi yang berbasis komputer. Artinya kita buat seperti apa sistem yang akan kita bangun, spesifikasinya seperti apa secara detail ya, Nah ya, secara rinci atau secara detail. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistemnya, kemudian untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan yang lengkap kepada pemrogram komputer atau programmer dalam hal ini dan ahli teknik yang terlibat. Ini tujuan dari desain sistem itu sendiri. Bicara tentang tujuan itu tidak terlepas juga kita bicara tentang apa saja sih yang diharapkan atau sasaran dengan dibangunnya atau dengan dibuatnya tahap dari desain sistem. Nah, ada beberapa sasaran secara teori ya yang dapat kita lihat bahwa desain sistem itu harus berguna, mudah dimahami dan nantinya dapat digunakan. Misalnya data harus mudah ditangkap, metode harus mudah diterapkan, dan informasi harus mudah dihasilkan serta mudah dipahami dan digunakan. Ya. Kemudian yang kedua, desain sistem harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan sesuai dengan yang telah didefinisikan pada tahap perencanaan sistem dan nantinya akan dilanjutkan pada tahap analisis sistem. Sasaran berikutnya bahwa desain sistem harus efektif dan efisien, ya, sehingga diharapkan dapat mendukung pengolahan transaksi, pelaporan manajemen, dan mendukung keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen. Nah, yang berikutnya, desain sistem harus dapat mempersiapkan rancang bangun yang rinci untuk masing-masing komponen dari sistem informasi, di mana meliputi data dan informasi, simpanan data, metode-metode, prosedur-prosedur, orang-orang, perangkat keras, dan juga perangkat lunaknya. Nah, siapa saja yang akan terlibat di dalam tahap ini? Itu ada beberapa. Yang pertama adalah analis sistem. Jadi analis sistem itu sangat-sangat terlibat ya. Kalau dia sejauh ini bisa menganalisis sistem yang ada, dari hasil analisis baru diimplementasikan di tahap desain. Kemudian ada juga personal lain seperti misalnya spesialis pengendalian, personel penjamin kualitas, ya penjamin mutu, atau juga spesialis komunikasi data, bisa juga pemakai sistem atau user. Ya, artinya di dalam hal ini kita melakukan pertemuan, melakukan pendekatan untuk mengetahui sistem apa yang nantinya akan dibutuhkan di perencanaannya nanti. Nah, di dalam desain sistem ada istilah desain sistem konseptual, di mana dia didesain itu ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Ya, yang pertama adalah modelnya seperti apa, outputnya seperti apa, inputnya, database-nya, teknologi, serta kontrol. Nah, untuk model sendiri ada beberapa model yang bisa diterapkan di dalam desain sistem, baik itu secara fisikal maupun logikal.
Kalau logical biasanya tools-nya atau alat bantunya itu menggunakan data flow diagram atau diagram alir data. Ya, kalau secara physical itu menunjukkan pada user bagaimana sistem secara fisik akan diterapkan. Ada juga yang menggunakan model dengan menggunakan flowchart atau bagan alir. Ya, saya rasa Anda sudah pernah belajar bagaimana caranya membuat flowchart. Kemudian menggunakan pengolahan data, di mana pengolahan datanya membutuhkan metode dan prosedur. Ya. Nah, output dari sistem informasi itu adalah produk dari sistem informasi itu sendiri, di mana dia merupakan hasil dari proses yang akan digunakan oleh proses lain yang tersimpan dalam satu media. Nah, ada dua tipe output. Yang pertama adalah output intern dan output ekstern. Kalau output intern itu adalah output untuk mendukung kegiatan manajemen, biasanya dia berupa arsip, sedangkan output ekstern itu didistribusikan kepada pihak luar yang membutuhkan, ya. Biasanya berupa informasi yang dibutuhkan oleh user, ya. Contohnya misalnya faktur, cek, tanda terima pembayaran, nota, informasi yang berguna untuk eksternal. Oke. Nah, untuk input itu ada 3 tahapan utama, ya. Yang pertama itu adalah data capture atau penangkapan data, artinya data yang diinputkan ke dalam sistem di mana terjadi akibat transaksi yang dilakukan oleh organisasi ke dalam dokumen dasar. Yang kedua adalah data preparation atau penyiapan data. Itu mengubah data yang telah ditangkap tadi sehingga dia bisa dibaca oleh komputer, dalam hal ini mesin yang menggunakan alat pengolahan datanya. Yang ketiga itu adalah data entry, yang merupakan proses membaca atau memasukkan data ke dalam komputer. Ada juga tipe input, itu ada dua bagian. Yang pertama adalah input ekstern, yaitu input yang berasal dari luar organisasi. Artinya dia berasal dari luar dari sistem yang akan kita kembangkan. Contohnya misalnya kita membeli barang, nanti ada faktur penjualan, ya, kwitansi, nota atau apapun itu. Kemudian yang berikutnya adalah input intern. Input intern itu berasal dari organisasi, berasal dari sistem yang akan kita gunakan. Misalnya faktur penjualan, order penjualan, dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya itu adalah bagiannya itu adalah database. Nah, database seperti yang kita ketahui itu adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, tersimpan di simpanan luar komputer dan digunakan perangkat lunak tertentu untuk memanipulasinya. Database itu merupakan komponen penting di sistem informasi karena merupakan penyedia informasi bagi pemakai. Sistem database itu merupakan sistem informasi yang terintegrasi dari kumpulan data yang saling berhubung satu dengan yang lainnya dan membuat dia tersedia untuk beberapa aplikasi yang bermacam dalam organisasi. Artinya kita harus mempunyai penyimpanan yang tersimpan di dalam database. Nah, ini database ini juga kita desain seperti apa. Ya, di template juga saya sudah buat poin di bab 3 kalau saya tidak salah, yaitu desain database dengan menguraikan secara rinci tabel-tabel apa saja yang akan kita buat. Nah, yang berikutnya adalah untuk menggambarkan sebelum desain database ada istilah namanya pemodelan data, nanti akan dibicarakan secara khusus di bab berikutnya dengan menggunakan IR model. Ya. Apa itu IR model? IR model itu merupakan pengembangan inisialis dari desain basis data, ya, di mana desain basis data itu terdiri dari 6 tahap, ya, 6 tahap. Nanti kita akan belajar detail mengenai basis data, yaitu analisis kebutuhan, desain konseptual, desain logika, skema perbaikan, desain fisik, dan desain keamanan. Ini semua sebenarnya sudah Anda pelajari, sudah dibahas juga di mata kuliah basis data. Kemudian yang perlu diperhatikan juga di dalam desain sistem, kita juga perlu mendesain teknologinya, di mana teknologi itu digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan atau mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran yang membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Nah, teknologi itu ada 3 bagian utama. Ya, teknologi di dalam penerapan desain sistem. Bagaimana dengan hardware-nya, bagaimana dengan software-nya, dan bagaimana dengan
humanware atau brandware-nya, atau dalam hal ini bisa kita katakan sebagai teknisinya. Oke, yang terakhir itu adalah kontrol atau pengendali, itu merupakan pengendali di luar aplikasi pengolahan data. Pengendali dalam hal ini secara teori terbagi dalam beberapa bagian, yaitu pengendali organisasi, pengendali dokumentasi, pengendali hardware, dan pengendali keamanan. Nah, itu saja teori dari desain sistem yang merupakan materi yang akan kita terapkan di mata kuliah analisa dan perancangan sistem.